كله بمولاي صل وسلم دائما أبدا محمدا عبده ورسوله أشرف الخلق لديه اللهم صل وسلم على سيدنا ونبينا ومولانا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم المعاد أما بعد فنوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم والدعوة إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضات الله وقربه وثوابه سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم اللهم إنا نعوذ بك من علم لا ينفع من قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع من دعاء لا يستجاب لها برحمتك يا أرحم الراحمين. Hadratul Mukarram yang sama-sama kita muliakan, Sahibul Bait Bapak Ustaz Haji Arif yang mudah-mudahan senantiasa dimudahkan oleh Allah segala urusannya, disehatkan badannya, dipanjangkan umurnya dan dijaga dalam ta'ah sihah wal afiyah. Guru kita yang sama-sama kita muliakan dan kita cintai, Al-Ustaz Farid, mudah-mudahan juga senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita diberikan kemanfaatan ilmunya oleh Allah Subhanahu wa taala. Akhifillah, guru kita Al-Ustaz Ahmad Mukhtasar hafizahullah taala wa ra'ah, para asatid, para tokoh masyarakat dan juga para hadirin jamaah Majelis Ta'lim Al-Hijrah yang mudah-mudahan kita semua senantiasa dalam naungan kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana kita telah bahas pada minggu yang lalu tentang biografi dari muallif kitab Bughiyatul Mustarsyidin atau yang biasa dikenal juga dengan nama Fatawa Al-Masyhur. Sebagaimana kita ketahui bahwa kitab Bughiyatul Mustarsyidin ini adalah kitab kumpulan dari fatwa-fatwa 5 ulama besar yang sengaja diringkas oleh Sayyidina Imam Abdurrahman Masyhur dan menjadi satu kitab. Maka dari itu alangkah baiknya juga bagi kita untuk tidak lupa mengenal dan mengenang kelima ulama tersebut, yang mana dengan kita mengenal dan mengenang mereka, paling tidak nama mereka tersebut dalam hadarat kita minimal banget sekali dalam sehari semalam. Karena disinilah letak keberkahan ilmu ya, yang membedakan kita dengan ideologi atau tayarat dan pemikiran-pemikiran Islam yang lain, bahwa kita nggak mengenal yang namanya mati obor. Ya, kita nggak mengenal yang namanya mati obor. Makanya kebiasaan di pesantren itu kalau lagi takhtiman atau kalau lagi penutupan pengajian itu selalu menuliskan nama-nama guru-gurunya, nama-nama musannif dari kitab yang telah mereka pelajari. Kenapa? Karena dengan itulah keberkahan ilmu akan sampai kepada kita. Gitu. Kalau yang lain-lain, ya mohon maaf ya, saya pribadi pernah belajar di instansi pendidikan yang sifatnya kontemporer, katakanlah dunia kampus ya. Kita nggak diajarkan di dunia kampus itu yang namanya hadarat, nggak diajarkan ya. Bukan berarti dunia kampus itu kemudian 100% salah, nggak, tetap ada sisi baiknya. Tapi yang kita senang dari dunia kepesantrenan adalah bahwa kita diajarkan untuk mengenal para ulama salaf, karena dengan mengenal kita bisa paling tidak mencontoh sedikit demi sedikit. Makanya kalau tadi di dalam Muqaddimah Nashaihul Ibad dikatakan apa? Wasalikina ala nahji, orang yang berjalan di atas jalur Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di atas jalur agama Nabi Muhammad, para alul bait, para sahabat, para tabi'in. Itu gimana kita bisa berada di jalan mereka? Gimana kita bisa teguhkan kaki kita ada di atas jalan mereka, di jalur mereka, kalau kitanya mati obor dengan mereka? Ya kan? Kalau kitanya nggak tahu biografi mereka, kalau kitanya nggak tahu sejarah mereka, makanya di antara yang diperhatikan atau yang menjadi fokus dalam salah satu bidang keilmuan Islam adalah ilmu tarajum.
Ya, satu ilmu yang mempelajari biografi para ulama. Ya, dan itu bisa kita lihat ya, ada tarajum ahli hadis, ada kitab misalkan Syiar A'lamin Nubala, ada kitab Al-A'lam lil Imam Zirikli. Kalau yang tadi Syiar A'lamin Nubala karya Imam Adz-Dzahabi, ada juga kitab Tabaqatus Syafi'iyah Al-Kubra, ada juga yang ringkasannya Tabaqat Asy-Syafi'iyah As-Sughra, kemudian ada Hilyatul Auliya dan lain-lain. Itu semua kan menceritakan tentang para ulama, tentang para salaf, dan nanti erat kaitannya juga dengan fikih. Di mana erat kaitannya dengan fikih, dan nanti insya Allah ini akan kita jadikan sesi materi di pertemuan yang ketiga sebagai madkhol, ya, intro. Kalau mau nyanyi itu kan kalau kita langsung baca syair kan nggak seru kan, harus ada musik pengantarnya dulu, ya, harus ada musik pengantarnya dulu supaya kita bisa terbawa suasana. Nah, nanti insya Allah di pertemuan yang ketiga, setelah selesai kita membaca tarajum atau biografi para ulama yang 5 ini, kita akan membahas tentang al-madkhal ila dirasah al-fiqhiyah, ya, prolog atau intro kita untuk mempelajari ilmu fikih. Karena di antara salah satu yang akan kita bahas nanti, sebagaimana dikatakan oleh Sayyid Syekh Nuruddin Ali Jum'ah, perlu bagi kita untuk mempelajari ilmu tabaqat, ya, ilmu yang mempelajari tentang lapisan-lapisan para ulama atau fase-fase para ulama, atau bisa juga disebut angkatan-angkatan para ulama. Ini Al-Imam Syafi'i adanya Al-Imam Buaiti adanya di angkatan siapa? Kemudian Al-Imamul Haramain Al-Imam Juwaini adanya di angkatan siapa? Kemudian Al-Imam Abu Ishaq Al-Isfirayini adanya di angkatan siapa? Karena itu nanti akan menentukan sangat luas sekali tentang cara produksi fikih, ya. Cara produksi fikih itu sangat ditentukan oleh basic dari ulama itu sendiri, dan qara'inul ahwal atau kejadian-kejadian yang ada di sekitar mereka yang menjadi pembanding atau sesuatu yang mengiringi perjalanan mereka dalam ijtihadnya, meskipun yang mereka lakukan juga berangkat dari nususul imam, dari teks-teksnya dari teks-teksnya Al-Imam Syafi'i. Ini penting supaya apa? Supaya nanti apa yang kita baca dari fatwa Sayyidina Al-Imam Abdurrahman Masyhur ini tidak hanya sekedar kita tahu makna ibarahnya, tapi saya berusaha untuk menyampaikan, kita sama-sama berusaha dari kita belajar fatwa al-masyhur, berusaha kita sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Ya, kita sesuaikan dengan kondisi zaman sekarang. Seperti misalkan nanti dalam masalah rukhsah fis safar, keringanan dalam perjalanan, ada jama', ada qashar. Zaman dulu rentan yang namanya masyaqqah itu terjadi karena masafah, karena ada jarak yang jauh sehingga menyebabkan masyaqqah, kesulitan. Kalau sekarang ada masafah tanpa masyaqqah, ada masyaqqah tanpa masafah. Masafahnya jauh, dari sini ke Surabaya, tapi nggak ada masyaqqah. Dari sini ke Surabaya naik pesawat 1 jam 40 menit, ya kan, 1 jam 40 menit. Kalau misalkan kita pesawat itu take off jam 1.30, maka jam setengah 3, jam 3 kita udah landing. Kita keburu tuh sholat duhur, dan nyampe sono udah masuk waktu asar. Nggak ada masyaqqah, tapi ada masafah, ada jarak. Ada jaraknya dekat, tapi masyaqqahnya luar biasa. Kalau tol di dalam kota, ya, tol di dalam kota Jakarta itu kan nggak ada rest area. Kita keluar misalkan jam 5 masuk tol dari Tebet, keluar di GLC, itu kalau jam kerja bisa nyampe GLC jam setengah 8. Ya, bisa nyampe kita keluar tol GLC setengah 8. Nah, hal-hal seperti ini yang nanti kita coba, ya, untuk kita komparasikan dan kita sesuaikan dengan kehidupan modern saat ini, gitu. Sehingga ini yang sangat penting sekali dan dibahas oleh para ulama-ulama fikih kita, oleh para fuqaha kita. Para jamaah sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan ini semua insya Allah akan kita bahas sesuai dengan babnya dan juga pertemuannya.
Sebagaimana yang kita janjikan di pertemuan yang lalu, bahwa malam ini kita akan menyelesaikan biografi dari kelima imam, yang mana kitab-kitab mereka dijadikan ringkasan kita atau dipilih fatwanya oleh Al-Imam Abdurrahman Masyhur, kemudian menjadi kitab Bughyatul Mustarsyidin. Yang pertama adalah Sayyidina Al-Imam Al-Habib Al-Allamah Abdullah bin Husain bil Faqih. Ya, Abdullah bin Husain bil Faqih. Namanya Abdullah, nama bapaknya Husain, bil Faqih ini adalah marganya. Ya, bil Faqih ini adalah marganya. Kalau istilah Al-Habib yang pertama kali digelari dengan sebutan Habib itu adalah Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Alawi Al-Haddad, Shahibur Ratib. Ya, itu yang pertama kali digelari Habib. Sebelumnya para sadah itu biasa digelari dengan Sayyid atau Syarif. Ya, Sayyid atau Syarif, atau bahkan ada yang digelari dengan Syekh. Makanya kalau bapak-bapak sekalian hadir haul misalkan di Cidodol atau haul di Fakhriyah, haul Sayyidina Imam Syekh Abu Bakar bin Salim, karena beliau masaknya ini lebih dahulu sebelum Imam Haddad, maka belum dikenal dengan istilah Habib. Ya, dikenalnya BSA itu marga BSA bin Syekh Abu Bakar. Syekh di sini bukan ahwal, bukan dari kalangan ulama yang bukan sadah, yang bukan alul bait. Ya, kalau dengan definisi sekarang. Tapi dengan definisi dulu, syekh itu disebut dengan satu gelar yang diberikan kepada orang yang alim, yang zahid, yang warid, yang mukhlis di zamannya, baik itu dari kalangan alul bait ataupun dari non alul bait. Baru di zaman Sayyidina Imam Haddad mulai terkenal istilah Habib. Ya, mulai dikenal dengan istilah Habib. Beliau adalah Abdullah bin Husain bin Abdullah bin Alawi bin Abdullah bin Umar bin Ahmad bin Abdurrahman, yang nasabnya nyambung kepada Sayyidina Al-Imam Al-Ustadz Al-A'zam Al-Faqih Al-Muqaddam Muhammad bin Ali Ba'alawi. Ya. Jadi sadah atau para Alawiyin di Hadramaut itu nyambungnya semuanya kepada dua orang. Ya, kalau enggak ke Sayyidina Al-Faqih Muqaddam Muhammad bin Ali, kalau enggak ke Ammul Faqih istilahnya, pamannya Sayyidina Faqih Muqaddam, ya, Alawi bin Ali, ya. Ini adik kakak Sayyidina Alawi dengan Sayyidina Muhammad, ya. Sayyidina Alawi dan Sayyidina Ali, ya. Alawi dan Ali ini adik kakak. Kemudian Sayyidina Ali punya anak namanya Muhammad, yang kemudian digelari dengan Al-Faqih Al-Muqaddam. Ya, Al-Faqih artinya orang yang ahli fiqih, Al-Muqaddam yang diprioritaskan, selalu adanya di depan, ya, karena ilmunya yang sangat tinggi, zuhudnya pula, kemudian dan lain-lain, seluruh sifat-sifat baik ada pada diri beliau, dan beliaulah yang kemudian digelari juga dengan Al-Ustadz Al-A'zam, ya, guru terbesar, karena beliaulah yang menjadi rujukan atau muassis dari Thariqah Sadatina Al-Ba'alawi, atau juga dikenal dengan Thariqah Alawiyah. Ya, meskipun thariqah ini juga bibitnya sudah ada dari sebelum-sebelumnya, tapi beliaulah yang kemudian menyegarkan kembali madrasah Alawiyin, madrasah Alul Bait. Dan itu nanti ada babnya tersendiri. Mauliduhu wa nasy'atuhu, hari lahirnya dan juga tumbuh kembangnya Sayyidina Al-Imam Abdullah bin Husain bil Faqih. Beliau lahir di kota Tarim, ya, di Hadramaut pada hari Sabtu 9 Dzulhijjah tahun 1198 Hijriyah, ya. Dan seperti biasa, mayoritas para alul bait yang yang mereka tumbuh menjadi ulama besar, tarbiyah pertama mereka dapatkan dari kedua orang tuanya. Ya, seperti kemarin Sayyidina Imam Abdurrahman Masyhur, ya, gurunya atau pertama kali belajar ya kepada ayahnya. Nah, sekarang ini juga Sayyidina Imam Abdullah belajar kepada ayahnya Sayyidina Husain. Ya, nasya'a fi riayati walidihi nas'atal ilmi wal amal.
tumbuh kembang di kalangan keluarga atau tumbuh kembang beliau bertumbuh dan berkembang melalui pendidikan dari ayahnya beliau, ya, yang mana pertumbuhannya atau masa kecilnya diliputi dengan ilmu dan juga amal. Ya, dari kecil memang sudah tumbuh dalam ilmu dan ilmu dan amal. Yuhitu bihi sulaha wa ulama ubaldatihi, yang dikelilingi oleh para orang-orang soleh dan para ulama-ulama yang ada di negerinya al-mubarakah, kata Tarim. Wa kana dha akhlaqin hamidah, punya akhlak yang sangat baik. Akhadha jumlatan minal ulumi syar'iyyah al-aqliyah wan naqliyah fiqhan wa nahwan wa haditsan wa falakan wa tasawufan. Seperti biasa, beliau juga seperti halnya ulama yang lain mempelajari ilmu-ilmu syariat, baik yang sifatnya akliyah ataupun nakliyah, baik yang sifatnya nalar ataupun yang sifatnya riwayat, seperti misalkan mempelajari ilmu fikih, pelajari ilmu nahwu, ilmu hadits, kemudian falak dan juga tasawuf. Kemudian di antara yang menuliskan biografi beliau adalah murid beliau Al-Habib Ali bin Salim Al-Ad'aj, ya. Di mana satu ketika di antara manaqibnya atau di antara keistimewaan dari Sayyidina Imam Abdullah bin Husain ini, saking alimnya beliau, ya, sampai-sampai beliau pernah bilang begini, ya. Saya ini banyak orang bertanya sama saya tentang berbagai macam ilmu, tapi belum ada satupun orang yang bertanya kepada saya tentang 14 funun ilmu. Jadi ilmu yang biasa ditanyakan ke beliau ya fikih udah biasa, nahwu udah biasa, hadis udah biasa, falak, tasawuf dan lain-lain. Masih ada 14 disiplin ilmu yang beliau nggak pernah ditanya oleh siapapun tentang ilmu tersebut, ya. Dan ternyata ilmu itu memang banyak, sebagaimana Sayyidina Ali bin Abi Thalib juga mengatakan innaha huna uluman jammah, ya, innaha huna uluman jammah lau ajid laha hamlah. Di dada saya ini banyak banget ilmu, ngebuadeg, ya. Kalau kata orang Polri sekonjen atau sekengkean. Innaha huna uluman jammah lau ajid laha hamlah. Seandainya saja ada yang bisa ngewarisin, ya, ada yang bisa ngewarisin, Masya Allah, udah kayak apa tuh. Makanya kata Sayyidina Ali juga dalam hal yang lain, contohnya dalam ucapan beliau dalam surah Al-Fatihah, ya, lau takallamtu atau lau katabtu ma'alhamanillahu min suratil Fatihah lahtajtu ila sab'ina ba'ira fi riwayat tamanina ba'ira. Kalau saja saya ini harus menulis apa yang telah Allah ilhamkan kepada saya dari makna surah Al-Fatihah, maka saya butuh 70 ekor unta buat ngebawa buku-buku hasil tulisan saya dari tafsir surah Al-Fatihah. Fatihah doang bisa menghasilkan ribuan lembaran tulisan yang butuh kepada 70 ekor unta untuk membawa buku-buku tersebut. Kita Masya Allah skripsi 2 tahun gak kelar-kelar. Udah ditanyain sama dosen kapan mau lulus, kampus udah bosen ngelihat kita gak beres-beres. Ya itulah kita, ya. Apalagi kalau udah nikah. Masya Allah. Dzubihal ilm baina fakhdain nisa, ya kan, ilmu disembelih di selangkangan perempuan. Ya. Tapi ada juga masyayikh yang mengatakan atau ulama yang mengatakan innama dzubiha linakulah, ya, innama dzubih linakulah, ya, disembelih biar dimasak terus kita makan. Jadi tenang aja, tetap saya bisa belajar. Cuman Sayyidina Imam Syafi'i aja begitu. Kata beliau, lau kullibtu bil baslah ma hafidhul mas'alah. Ya, sejak saya dibebani oleh satu buah bawang, saya jadi sulit ngapal satu masalah. Karena udah mulai ada pikiran di rumah gitu kan. Yang tadinya otak kita encer kalau buat ngapal, gara-gara udah mikirin pendaringan, baru mau ngapal, aduh udah lupa lagi. Baru nulis kita apalin. Bini nelpon nyuruh pulang pesan nasi goreng, nyampe rumah lupa lagi yang tadi kita pelajari. Makanya kalau ada yang belum nikah, ya
puasin dulu menuntut ilmu, tapi tetap harus nikah. Tapi yang milih nggak nikah juga nggak apa-apa, dan jangan sekali-kali ngelarang orang khutbah Jumat gara-gara belum nikah. Ya, gara-gara belum nikah. Ya, kalau gitu kita larang orang ceramah kematian. Kan belum pada mati. Nah, kemudian ini saking alimnya beliau, di antara para masyaikhnya atau para guru-gurunya, pertama adalah orang tuanya sendiri, Sayyid Husain bin Abdullah bin Faqih. Beliau bersama ayahnya 13 tahun dari sejak masuk usia tamyiz. 13 tahun ngikutin babanya. Dan ini pendidikan yang terbaik. Ya, makanya kata Sayyidina Imam Haddad dan sifati para alul bait apa? Madau ala qasdi sabili ilal ula qadaman ala qadamin bijiddin auza'i. Mereka itu senantiasa berada di jalan qasdi sabil ilal ula, berada di jalan untuk menuju makom yang paling tinggi. Qadaman ala qadamin, setapak demi setapak. Ngikutin siapa? Ngikutin leluhurnya. Ya, ngikutin leluhur mereka bijiddin auza'i, dengan kesungguhan yang luar biasa. Ya, makanya yang menjadi satu hal yang harus dijaga dalam tradisi ulama secara umum dan Al-Ba'alawi pada para sadah secara khusus, mereka itu pengen yang namanya alim bin alim bin alim bin alim bin alim. Kalau ada aja yang jahil, udah tuh terasa terpukul mereka. Ya, ada yang jahil aja ngerasa terpukul, apalagi kalau sampai tadi ada yang kufur, waliyadzubillah. Makanya sangat perhatian para ulama itu dalam mendidik anak-anak mereka, karena inilah yang akan menjadi regenerasi bagi ayahnya, sekaligus menjadi legasi utama bagi orang tua, ya kan? Percuma kita bisa ngedidik orang-orang lain menjadi alim, menjadi faqih, menjadi ulama, tapi kalau anak sendiri kita nggak alim, atau minimal kalau bapaknya kiai, minimal anaknya jadi ustadz lah, ya minimal banget tuh. Tapi syukur-syukur bisa lebih, jangan sampai putus di situ, supaya apa? Nafa' muta'addinya, kemanfaatan yang menularnya terus terjaga. Kemudian ada siapa lagi gurunya? Di antaranya adalah Al-Allama Sayyid Abdurrahman bin Muhammad bin Zain bin Smith Al-Alawi. Kemudian ada Al-Allama Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir, pengarang Sulamut Taufiq. Kemudian ada Sayyid Al-Allama Alawi bin Segaf. Ada Sayyid Al-Allama Abdullah bin Ali bin Syihab. Ini di antaranya. Di sini yang dirangkum, yang ditulis 10. Kemudian ada Syekh Al-Allama Muhammad bin Saleh Ar-Rais Az-Zamzami Al-Makki. Nah ini kalau nggak ada sayyidnya di depannya dalam Turut Hadrami, itu berarti ulama yang non ahlil bait, yang bukan ahlul bait. Ada Syekh Al-Allama Umar bin Abdul Karim bin Abdul Rasul Al-Makki. Aqranuhu, sahabat-sahabatnya. Kenapa di sini dituliskan juga sahabat-sahabatnya? Karena di zaman Al-Imam Abdullah bin Husain hidup, ini kota Tarim memiliki yang disebut namanya Al-Abadilah Al-Ashra, Al-Abadilah As-Sab'ah. Ada 7 habaib yang namanya Abdullah, dan 7-7-nya alim. Ya, 7-7-nya alim. Ini seperti yang terjadi di zaman sahabat. Ya, ada Al-Abadilah Al-Arba'ah. Ya, siapa aja tuh Al-Abadilah Al-Arba'ah? Sayyidina Abdullah bin Umar, Abdullah bin Amr bin Al-As, Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Zubair bin Awam. 4 tuh. Kok Sayyidina Abdullah bin Mas'ud enggak masuk? Sayyidina Abdullah bin Mas'ud enggak masuk ke dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah karena beliau lebih senior dan lebih dulu meninggal, dan jarak beliau meninggal dengan yang 4 Abdullah ini jauh jaraknya. Jauh. Tapi kalau kita baca atau baca kitab-kitab salaf atau kitab-kitab tasawuf atau apapun itu, apabila disebut nama Abdullah dan enggak ada binnya atau enggak ada marganya, kemudian itu teridentifikasi itu adalah kalam sahabat, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Ya, indal itlaq fal muradu bihi Abdullah bin Mas'ud.
Ketika kita nggak kasih embelan yang lain, maka yang dimaksud adalah Abdullah bin Mas'ud. Sama seperti kalau kita baca Qolal Hasan, nggak ada lanjutannya tuh. Siapa nih? Hasan bin Ali atau Hasan al Basri. Biasanya kalau Qolal Hasan mutlak, maka yang dimaksud adalah Sayyidina Hasan al Basri, ya, dari kalangan tabi'in. Ya, yang abadilah yang empat itu kan memang jaraknya dekat-dekat, seperti Sayyidina Abdullah bin Umar misalkan, beliau wafat tahun 73 Hijriah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Amr bin As, beliau wafat tahun 65 Hijriah, jaraknya dekat. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Abbas tahun 68 Hijriah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Zubair bin Awam tahun 73 Hijriah. Tapi Sayyidina Abdullah bin Mas'ud udah lebih dulu, jauh beliau tahun 32 Hijriah. Makanya nggak masuk ke dalam Al-Abadilah Al-Arba'ah. Nah, di sini ada Al-Abadilatus Sab'ah, ya. Ada 7 Abdullah, siapa aja? Abdullah bin Abi Bakar Aidid. Abdullah bin Abi Bakar Aidid wafat tahun 1255 Hijriah. Kemudian ada Abdullah bin Ali bin Syihab, wafat tahun 1265 Hijriah. Kemudian ada Sayyidina Abdullah bin Umar bin Yahya, ya, wafat tahun 1265 Hijriah, sezaman dengan Abdullah bin Ali bin Syihab. Kemudian juga ada Abdullah bin Husain bin Faqih tahun 1266 Hijriah. Ini Al-Mutarjam lah yang kita sedang ceritakan biografinya. Ada Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir, ya, ini sekampung dengan Sayyidina Abdullah bin Umar bin Yahya, dari daerah, dari distrik atau kampung Masileh namanya. Haulnya bulan ini, haulnya, ya, haulnya bulan ini di Masileh, pagi ba'da subuh. Pada subuh haulnya di apa namanya, di turbahnya beliau, di kubahnya beliau, Sayyidina Abdullah bin Husain bin Tahir, yang punya qasidah ya Rabbana Atarafna, dan juga Sahib Sulamut Taufik tahun 1272 Hijriah. Kemudian Sayyidina Abdullah bin Sa'ad bin Sumair, ya, wafat tahun 1262 Hijriah. Dan Abdullah bin Ahmad Basaudan, wafat di Khrebeh Doan. Ini bukan dari Ahlul Bait, ya, tapi dari masyayikh. Kemudian wafat tahun 1266 Hijriah. Ini semua adalah orang-orang yang nujum fi zamani, ya, ulama-ulama yang menjadi bintang di zamannya. Kenapa ulama disamain dengan bintang? Ya, karena bintang itu zaman dulu tempat kita tahu arah, ya kan? Wa bin najmihum yahtadun, dan dengan bintang mereka mendapatkan petunjuk. Makanya dalam salah satu hadis, meskipun ada yang menilai ini dhaif, kata Rasulullah, apa, ashabi kan nujum bi ayyihi muqtadaitum ihtadaitum. Sahabat-sahabat saya itu seperti bintang, yang mana aja ente ikutin ente dapat petunjuk, ya, yang mana aja kita ikutin kita dapat, yang mana aja mereka di antara mereka kita ikutin kita dapat petunjuk. Cuman bagaimana kita enggak baca, gimana kita bisa ngikutin mereka kalau bukan dengan membaca sirah mereka. Di antara talamidnya, di antara murid-muridnya, Sayyid Al-Allamah Ali bin Salim Al-Ad'aj bin Syekh Abi Bakar bin Salim, ya, yang tadi nulis apa namanya, biografi gurunya. Kemudian As-Sayyid Al-Allamah Al-Musnid Idrus bin Umar Al-Habsyi, ya, ini musnidud dunia fi zamani, ya, ahli sanad di zamannya, ya, banyak sanad-sanad keilmuan dari para masyayikh kita dari Ahlul Bait mesti masuk ke sini nih, Sayyidina Idrus bin Umar Al-Habsyi. Kemudian Sayyid Al-Allamah Ahmad bin Ali bin Harun Al-Junaid. Kemudian ada Syekh Ridwan bin Ahmad Baridwan Bafadol. Di antara mu'allafatnya, di antara apa namanya, karangan-karangan beliau, ada kitab beliau tulis itu. Beliau termasuk ulama yang produktif. Termasuk ulama yang produktif. Di antara karya tulisnya adalah Al-Fatawa Al-Fiqhiyah. Tapi lain dari fatwanya yang kemudian diringkas oleh Sayyidina Imam Abdurrahman Masyhur. Ini masih bentuknya makhtutot, masih bentuknya manuskrip, belum naik cetak. Kemudian ada kitab Bughyatun Nasyid fi Ahkamil Masajid, juga sama, masih makhtutot, belum dicetak.
Kemudian ada Fathul Alim fi Bayan Masailit Tauliyah wa Tahkim, juga masih belum dicetak, masih manuskrip. Kemudian ada kitab Al-Hadiyatus Saniyah li Ahlil Millatil Muhammadiyah. Ini juga masih bentuk manuskrip makhtutat. Kemudian ada kitab Al-Masalikus Sawiyah ila Manasikil Wasiyah, juga sama masih makhtutat. Nah, yang ini udah dicetak nih. Kifayatur Raghib Syarah Hidayatul Thalib. Fikih ini sudah dicetak, dan ini pada tahun rentang antara 2014 sampai 2016-an ini dipelajari atau dikaji oleh Sayyidil Habib Umar.